Oke, selain Yesus ada nggak jalan kebenaran dan hidup? Selain Yesus, tidak ada yang berkata selain Yesus. Baik, berarti seluruh ucapan Yesus itu kebenaran, setuju? Iya. Oke, Yesus mengaku dia sebagai apa di dalam Bible? Mengaku sebagai apa? Dia Sebagai aku kan dosa. mengaku sebagai apa mau? Ini yang saya bilang kan, dia nggak ngerti bahasa Indonesia kan? Itu makanya bingung. Ditanya jelas, Yesus di dalam Bible. Sebentar, dia mengaku sebagai apa? Pertanyaan kamu itu sudah ribuan tahun yang lalu. Iya, justru ribuan tahun yang lalu saya ulangi, kau bisa nggak jawab? Orang Rabi Yahudi sudah tahu perkataan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Masa kamu bertanya lagi? Oke, baik. Berarti ketika sebentar dulu, di Yohanes 5 itu, di satu pasal itu, di situ orang Yahudi berkata, masa kamu sebagai manusia kamu menyamakan diri dengan Allah? ya itu tuduhan, bro. Sekarang lahir. Coba kau baca Matius 6. Kau baca Matius 6. Matius 6. Itu. Satu perikop Yesus di hadapan mahkamah agama. Kau baca coba. Di situ Yesus menerimakah tuduhan itu? Tidak, ditolak sama Yesus. Kalau itu bukan tuduhan, gini, kalau itu pengakuan, kenapa harus ke pengadilan? Karena ada tuduhan makanya ke pengadilan. Ini yang saya bilang orang Kristen tak bisa bahasa Indonesia. Nah, sekarang junjunganmu berani berkata kayak Ayo, gitu enggak? loh, coba. Maksudnya berkata apa? Berani berkata kayak gitu. Saya tanya, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan perkataan selain itu tidak ada lagi. Yesus mengaku dia sebagai apa di dalam Bible? Bahkan Yohanes 5 itu satu perikop, kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayo, dia mengaku sebagai apa di situ? Sebagai hamba, sebagai utusan. Terus pasal 1, aku adalah Omega, yang awal dan yang akhir, yang aku di situ siapa? Aku di situ siapa? Kitab Wahyu itu kitab siapa? Yang tulis siapa? itu tulisannya warna merah loh. Itu Iya. perkataan Yesus. Baik. Kitab Wahyu ditulis itu Yesus ada di mana? Kenapa kamu tanya Yesus di mana? Saya tanya, segala waktu tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Itu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang tak bisa divalidasi. Bahkan kalau kau mau bersikeras, baik gini dengar. Kau mau bersikeras, oke. Kau bersikeras dengan kitab Wahyu. Berarti Tuhanmu itu, dengarkan, Tuhanmu itu bertanduk 7, bermata 7. Setuju? Setuju nggak? Berarti Tuhanmu itu bertanduk 7, bermata 7. Setuju? Enggak, saya tanya. Sudah, kau sama saya lebih tahu Bible daripada kamu. Jujur. Iya. Saya lebih paham Bible daripada kamu. Oke. Itu Bang Kros, jangan ke Wahyu. Sekarang saya Nanti tanya. kalau kau ke Wahyu, jatuhnya bermata 7, bertanduk 7. Nah itu. Terima kau. Pasti kau bilang, itu ini dan Yesus itu. mati, berarti Yesus mati disalib, kamu percaya kan? Loh, Yesus saya mati kan disalib, kamu percaya kan? gini bro. Kau kan tadi tanya saya. Sebentar. Kalau kau tanya saya di iman saya tak percaya, bro. Jadi saya baca Bible itu orang yang membawakan firman, membawakan Injil yang lain daripada daripadanya terkutuk. Oke. Kau setuju nggak terkutuk orang yang mati disalib? Setuju nggak? Ya, enggak apa-apa. Kenapa? Oh, jadi Tuhanmu terkutuk? Yesus itu menjadikan dirinya. Iya. Karena menebus dosa. Tetapi Iya, kamu juga terkutuk. berarti Kamu untuk membawakan sabar Injil dulu, yang bro. lain, Sabar dulu. Sabar dulu kamu gini, juga bro. terkutuk. Sabar bro. Berarti demi menyelamatkan dosa orang-orang manusia-manusia berdosa seperti Anda ini, dia rela jadi kutuk. Iya. Ya, dia datang aja ke dunia melalui Waduh. Padahal ya perkataan Bapak, inilah anakku yang kukasihi. Kok bisa anak yang dikasihi oleh Bapak dikutuk oleh manusia? Ayo. Dan kau akui itu, sebentar, dan kau akui itu. Itu Romawi menyalahkan Karena orang. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang dia kasihi. Coba bayangkan, gara-gara dunia ini dikasihi oleh Bapa, dia anugerahkan anak yang dia kasihi. Ujungnya jadi terkutuk. Coba bayangkan.
Coba pakai akal logikamu loh. Bapa yang mengutus Yesus, yang Yesus ini yang dikasihi, tiba-tiba jadi dikutuk. Bukan Bapa yang ngutuk loh. Bukan Bapa yang kutuk. Bapa selamanya mengasihi dia. Sebagaimana di dalam Ibrani itu, karena kesolehannya, ya, ketika dia sebagai manusia berdoa dengan ratap dan tangis, dan karena kesolehannya doanya didengar. Bahkan katanya malaikat yang menjaganya terantuk batu pun tidak, apalagi digantung. Kesandung aja Bapak jaga dia, kesandung aja Bapak jaga, apalagi mati disalib, apalagi terkutuk lagi. Coba bayangkan. Nah, di sini siapa yang bisa bahasa Indonesia sebenarnya? Nah ini coba tanya sama Herodes ini, dia yang hukum Yesus ini. Harusnya gini Bang Abu. Bang Kros ini harusnya kasih Tuhan bukan berarti orang terlepas Bang Jerry. Bang Jerry. Kemarin gua akui benar, dia benar ini si Abu Hadid benar, sungguh benar. Hukum Taurat memang hanya untuk orang Israel. Saya akuin. Iya memang. Bang, kalau saya itu begini Bang, kalau salah saya bilang salah, benar saya bilang salah. Benar, bukan dari saya loh, dari Bible. Kristen nggak ada kerjaan. Nah, Tapi coba. Crosstom juga tahu sudah benar, dia menerangkan mungkin Abu Hadid dan tidak Gini loh Bang, Kamu mute orang, kamu nggak gentle. bukan mute. Orang. Makanya Saya coba bertanya nih ya, bertanya. Berdasarkan Bible, juga. bukan berdasarkan Bible, Yesus itu yang dikasihi oleh Bapa. Coba pakai akal logikamu. Dikasihi oleh Bapa menjadi terkutuk. Coba bagaimana kalau dikutuk oleh Bapa? Jadi apa nanti? Kalau dikasihi bisa jadi kutuk, kalau dikutuk Bapa jadi apa? Coba. Udah nggak kelihatan sudah, udah nggak tahu lah. Gini Bang Abu, ndak mungkin Bapak itu mengutuk utusannya. Itulah. Orang yang dikasihi. Karena yang Logika Bang Herodes sama Bang Kros itu harus berpikir jernih. Tidak mungkin Bapak mengutus utusannya, anak yang dikasih itu dibiarkan sampai metong. Saya terangkan dulu sedikit aja. Ya, silakan. Kasih itu bukan berarti tidak ada masalah. Kasih itu bukan berarti orang terlepas dari segala macam yang tidak bagus. Contohnya Tuhan mengasihi manusia, tapi tetap manusia mengalami masalah banyak. Ada dibilang bencana, ada dibilang pokoknya kebakaran hutan. Jadi bukan itu kasih itu tidak sama. Betul. Kalau betul. memang iya. Setuju. Tapi tetap dikasih musibah, dikasih apa, tetap dikasih kan, bukan dikutuk kan? Kasih. Iya betul. Karena Tuhan itu mau mengangkat derajat seseorang, Tuhan kasih dia ujian. Namanya ujian, kita sekolah ujian supaya naik kelas kan. Nah dikasih ujian, itu disebut dengan ujian keimanan kan. Sebentar, ujian keimanan itu berupa apa? Kesulitan ekonomi, ya mungkin dia sakit, mungkin dia banyak lah. Tapi kalau dikutuk karena bentuk kasih, saya baru dapat loh. Bukankah kutuk itu Tuhan telah berikan kepada orang-orang yang membangkang kepada dia? Dikutuk? Kok bisa anak yang dikasih dikutuk? Ayo, pakai otak. Coba pikir. Ya kan? 5 anaknya ini harus dihukum. Tapi Bapak tahu ini kalau anak ini 5 dihukum tidak mampu dihadapi ini hukuman. Karena hukumannya Bapak ini murkanya ini keras banget. Makanya dia kasihlah anaknya. Dia utuslah ini satu anaknya ini supaya memikul ini pukulan yang akan didapat oleh 5 orang anak ini. Satu mewakili daripada ini 5. Jadi yang 4 ketawa-ketawa aja lihat yang satu disiksa gitu. Kan 5 anaknya bersalah. Gini Bang, 5 anak bersalah kan gitu kan. Nah, tapi kalau dihukum, sebentar, ini saya ikut narasi.
Bang, 5 anak bersalah, tapi kalau dihukum tak ada yang mampu, dikasih ke 1, ya sudah yang 4 ketawa kan gitu. Orang yang dihukum yang 1. Bang Jiri? Mana sih? Coba bayangkan bentuk kasih sayang Tuhan kepada hamba itu dikutuk. Lalu apa bedanya dengan yang dibenci Tuhan? Yang dibenci Tuhan itu dikutuk loh rata-rata, diazab, dikutuk. Jadi bukan hanya manusia, Bang. Kalau Tuhan itu mau, bukan hanya satu manusia, sakit perut bahkan lah satu ini Bang kaum Jerry pun. nih. Satu kaum pun kalau mau dimusnahkan tuh dimusnahkan. Contohnya Iya. seperti Nabi Nuh di zamannya itu, terus Sodom dan Gomora. Kalau bahas Nabi Nuh di Bibel parah lagi nih dengan sejarah, nggak sesuai, nggak sejalan, serius. Janganlah masuk. Jadi memang banyak hal ya, sampai ganti nama Herodes pun masih sama Bang Jerry juga. Logikanya Bang Jerry. Karena yang 4 bersorak-sorak. Ya, karena 5 orang ini anak bersalah dan tidak mampu menanggung ya hukuman dari bapaknya, maka 1 orang saja yang mewakili. Ya sudah, benar saya, yang 4 ketawa-ketawa, duduk manis kan. Ketampol dia turun. Ya akhirnya ambil jalan pintas kan gitu loh, turun dari komal. Naik lagi, kasih naik lagi kak, Bang Jerinya Ada. tuh. Dia langsung ke neraka kayaknya, langsung dia loncat. Itulah saya. Bagaimana cara sama Oten biar apa kita bawa ke bengkel dulu itu reparasi otak. Bang Herodes ada lagi, naik Bang Herodes. Waduh. Si ngambek-ngambek segala. Orang kita lucu-lucuan aja kok di sini. Dia kemarin benarkan saya loh. Sekarang dia marah sama saya. Nggak lucu-lucu Bang. Bang Jerry itu menjelaskan tuh lucu-lucu. Naik lagi Bang. Tapi betul ya kata Bang Wahyu, Oten selalu dalam keraguan. Itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa misalnya orang-orang kafir itu antara hati dan mulut itu tak sejalan, dan mereka itu selalu di dalam keraguan. Itu dalam Al-Quran loh. Contoh nyata saja di dalam surah apa namanya yang wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Lalu kemudian Allah tutup dengan ayat wa ma qataluhu yaqinan, dan mereka tidak memiliki keyakinan tentang siapa yang mereka bunuh. Ragu mereka. Itu Ali Imran 78. Itu ada juga ya. Itu contoh kan, salah satu contoh aja bahwa hati mereka itu berselisih. Jangankan dengan orang lain, dan di orang lain itu ada di surah Al-Maidah ayat 14. Tapi dengan hati mereka sendiri berselisih, itu di Ali Imran 78. Itu yang gampang sekarang kita lihat itu antara Edis kemarin itu Bang Abu. Itu Ya kan kalau itu di Al-Maidah 14, di antara mereka itu akan senantiasa saling benci satu sama lain sampai kiamat. Itu kata Allah. Di antara mereka, bukan di antara kami dan mereka, antara sesama mereka loh. Karena kenapa? Di situ mereka selalu mengingkari perjanjian. Jadi kadang mereka lakuin sebagian mereka ingkari. Makanya Allah biarkan mereka, salah satunya hatinya bertentangan, akhirnya pertentangan tadi dia bawa ke orang lain dan mereka juga saling bertentangan. Tuh. Ya sebenarnya mereka berpikir Paulus ini manusia seperti apa kok berani mengutuk Yesus, kan begitu. Jangan nanti perkataan Paulus yang dipakai, harus komitmen lah. Yesus Tuhan kalian, yang mengutuk Paulus. Harusnya kalian itu benci sama Paulus, tidak memakai surat-surat Paulus, kan begitu Bang Abu. Ya betul. Saya izin dulu bentar ya. 10 menit insyaallah.